paling ya sahur bersama gitu ya. Ya. Buka bersama. Sahur bersama, buka bersama, terus ya udah lebih banyak fokus yang pertama mungkin ibadah ya sama keluarga, terus apalagi ya udah ritual berbagi aja sih kalau menurut aku. Tapi banyak kerjaan yang di cancel ya, maksudnya yang jadi biar fokus kumpul bareng keluarga di momen Ramadan ini gitu. Kadang kan Ramadan bisa dibilang jadi bulan Ya gitu, kalau off air ya mungkin lebih kepada kegiatan-kegiatan yang berbau Ramadan. Tapi kalau misalkan off air acara-acara yang show gimana gitu, mungkin kita bukan batasin ya, karena memang momen-momen Ramadan itu yang sangat kita tunggu setiap tahunnya, jadi ya lebih difokuskan ke ibadah aja dulu gitu. Kalau misalkan off air setelah lebaran gitu mungkin iya, tapi kalau Ramadan paling acara-acara seperti ini gitu masih oke. Gitu. Tapi kan biasanya kan Ramadan itu para selebriti itu jadi tempat rezeki yang mungkin banyak banyak tawaran juga, mau segala macam, dan itu tetap pasti diambil atau milih bareng aja deh di rumah gitu kan. Kalau bulan Ramadan, kalau off air saya kira jarang ya. Kalau off air gitu manggung-manggung jarang. Biasanya sih mereka tahu kok di bulan Ramadan itu kita juga fokusnya untuk ibadah. Jadi kalau off air yang show gebiar itu memang menurut aku sih nggak ada ya gitu. Paling juga memang show nyanyi religi itu mungkin iya gitu. Berbicara berbagi ini, kemarin ada kegiatan berbagi di Gang ini. Nah, itu mungkin bisa jadi kita seperti apa, mungkin jadi rutinitas atau itu sebenarnya saya lakukan sudah 25 tahun setiap tahun ya kita nggak pernah telat gitu. Kalau misalkan aku nggak pulang kayak kemarin Mas Adam yang pulang, terus cuman memang 3 bulan sebelum Ramadan itu kita udah range semua, misalkan kita nanti berbaginya berapa banyak orang, terus barangnya apa aja yang sembakonya gitu. Terus nanti yang menerima itu siapa aja, terus cara ngerange-nya itu seperti apa, itu semuanya terkoordinir. Jadi jangan sampai ribut, jangan sampai ada yang datang nggak kebagian gitu. Kita bagi kupon dan kuponnya tuh udah diakomodir ke beberapa lokasi kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah rezekinya ada tahun ini, jadi ya berkahnya lebih banyak lah gitu. Itu di kampung halaman? Iya, di kampung halaman. Jadi belajar dari pengalaman yang tahun-tahun lalu itu kan kuponnya itu kan jamnya itu sama semua. Jadi semua itu datang pada jam yang sama. Jadi hampir tempatnya itu hampir udah nggak muat. Nah sekarang itu diatur berapa ratus orang itu jam sekian, terus 1 jam kemudian berapa ratus orang. Jadi datangnya itu nggak bersamaan. Totalnya biasanya sampai berapa banyak orang? Ya kalau ngomongin yang dibagi tetangga kakaknya cuma 25, tapi 25 itu kanan, kiri, depan, belakang aja udah banyak kan. 100 lebih dong Mami. 1000. Iya. Dari tetangga, tukang beca, terus Gojek. Iya, Gojek. Ya, terus fakir miskin, anak yatim. Biasanya kalau anak yatim mah kita alokasikan langsung ke yayasannya ya gitu. Ada berapa anak yatimnya, misalkan anak yatimnya ada 50, kita dropin 100 gitu. Karena kan mungkin ada dari pihak-pihak terkait ya, misalnya guru neta, kepala sekolahnya atau apanya gitu kan, semua harus kebagian gitu. Biasanya gitu saya kalau untuk anak yatim atau untuk ini saya nggak yang pertama mungkin nggak expose, terus yang kedua juga nggak mau mereka dikontenin juga, aku juga nggak mau gitu ya. Cuman seperti biasa aja dialokasikan langsung ke tempat masing-masing. Itu tanggal bulan Ramadan keberapa sih mungkin Mas Adam? Nggak pasti, biasanya kadang-kadang ya kalau saya pas pulang Ramadan mau lebaran biasanya kan 3 hari sebelum lebaran saya pulang, ya udah dibagi gitu. Karena kalau yang bagi adik-adik saya juga nggak ngatasi, karena orangnya tuh banyak banget. Kan tempat saya itu desanya desa Kejapanan, ada yang dari Porong, dari Gempol, dari Sidoarjo, dari Mojokerto itu sampai datang gitu. Jadi
misalkan kita hari ini siapin 1.000 gitu ya, aku stoknya 1.500, kadang 1.300 gitu. Memang aku sengaja lebihin, takutnya ada yang nggak kebagian gitu. Berarti bolak-balik ke kampung halaman loh. Ini kemarin. Jadi mana yang sempat, mana yang waktu libur nggak ada kegiatan, disempatkan ke sana 1 hari atau 2 hari gitu. Selama 25 tahun menjadi agenda rutinitas, apa sih yang terpikir akhirnya dari Mas Adam membayar? Kebahagiaan tersendiri aja. Seneng aja bisa berbagi gitu ya. Sebagian kita expose hanya untuk memicu dan memacu saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki bisa berbagi dengan sesama. Tapi kan pasti butuh budget yang lumayan nih. Alhamdulillah mungkin rezekinya ada gitu. Iya. Terus sehingga berapa sih mungkin yang digelontorkan untuk Emang nggak ngitung. Nggak ada hitungan. Karena memang ngitung. yang kita bagi ke mereka itu memang adalah hak mereka. Sebagian dari yang kita dapat itu adalah hak mereka juga. Jadi kita kembalikan ke mereka. Tapi ada pesan dari orang tua nggak sih mungkin sebelumnya gitu, maksudnya selain harus berbagi atau apa? Kalau orang tua saya memang mengajarkan kalau ada rezeki berapapun itu harus dikeluarkan zakatnya, karena apapun yang kita punya itu semua ada hitungannya gitu. Jadi sekiranya harus dibersihkan. Jadi sejauh ini kalau aku merasa bahwa tahun ini rezekinya tumpah-tumpah lebih-lebih gitu. Ya kalau bisa berkahnya banyak, dibaginya juga banyak gitu. Tapi kan juga tidak harus sedekah waktu berbagi sembako aja gitu. Kita alokasikan beberapa rezeki yang lain itu ya seperti ke yatim piatu atau ke pegawai, karyawan atau apapun itu semua yang ada di dalam lingkungan kita gitu. Jadi semuanya kebagian gitu. Nextnya punya program sebenarnya Mas Adam Meno nih. Misalkan ada rezeki, amin gitu. Ya, saya sih pengennya nanti kalau duitnya banyak pengen punya yayasan anak-anak yatim piatu. Itu sih lebih kepada ya hidup ini memang harus cari yang baik-baik aja lah gitu. Tapi itu sempat jadi apa ya? Salfok sama Kang Inul. Nah itu mungkin ceritakan itu gimana? Nah itu Kang Inul itu ceritanya pada saat fenomena pertama dulu waktu Inul di Jakarta, sehingga dari warga di kampung kita di Japanan itu punya inisiatif untuk menambahkan gangnya itu Gang Inul. Bukan aku. Tapi memang di situ kegiatan untuk berbaginya dan semuanya. Iya, ya di situ, di rumah kampung situ. Saya kurban setiap tahun kurban sapi atau apapun itu setiap Idul Adha ya di kampung. Ya, saya jarang, bahkan tidak pernah di Jakarta, karena kita itu selalu berpikiran Jakarta wis sugih, banyak orang, duitnya banyak gitu. Dan kalau kita ngasih rezeki itu menurut saya orang yang kaya-kaya banyak di sini. Menurut aku yang di rumah kita, di daerah kita itu banyak juga orang yang berkekurangan, kurang mampu atau yatim piatu atau tuh banyak sekali gitu ya. Aku rasa lebih tepat sasaran kalau menurut aku sih gitu, karena aku bilang yang ini nggak usah lah, dewe kerjanya aja di sini, buang duitnya di kampung halaman aja. Karena di sana lebih happy. Kalau saya tuh sering ngadain acara, waktu tahun kemarin ngadain Gus Idam 3 hari 3 malam, itu kan rakyat di kampung saya tuh happy, pada rezekinya bagi-bagi ya, yang tukang bakso laris 3 hari, parkiran oleh duit banyak, terus hiburan malam itu semuanya pada dapat rezeki banyak lah gitu, sampai pada berdoa tahun depan ini ngapain lagi gitu. Nah kita sempat kepikiran ya ntar kita buatin yang meriah ya, doain nanti kalau saya sehat panjang umur rezekinya banyak kita bikin Agustusan lagi biar semuanya kita seru-seruan bareng. Lebih responnya lebih bagus ya kalau di kampung tuh lebih doanya tulus, kita kerjanya juga enak gitu, nggak ngitung-ngitung gitu. Ya, jadi sering itu bolak-balik ke kampung, apalagi kemarin sempat bikin acara juga tuh Mbak Inul sama Mas Adam kan di sana tuh yang ramai banget gitu kan. Jadi kayak kadang kan ada beberapa selebriti yang jarang pulang kampung gitu loh kan. Mas Adam itu rutin aku mah apa setiap hari bikin acara di kampung segala macam. Iya gitu. Aku tuh seneng gitu, nggak tahu ada kepuasan tersendiri ya yang karena kan
menurut di desa aku tuh kan memang apa ya, ya desa yang kecil lah gitu, kering gitu. Maksudnya kering itu bukan ininya kering enggak gitu, cuman jarang ada hiburan, terus hal-hal yang bentuknya seru-seru itu jarang gitu. Makanya kita bikin kayak gitu biar orang di kampung aku tuh happy gitu. Itu sih tujuannya. Menyiapkan hari tua nggak sih, mungkin Mas Adam sama Indro nanti iya di kampung dong. pengennya hari masa tuanya di kampung aja gitu. Iya, tergantung nanti. Tapi kita tetap siapin rumah di kampung. Udah ada rumah di sini buat kita di masa tua nanti. Sudah ada. Rumah buat anak kita kalau nanti sudah rumah tangga sudah kita siapin. Udah semua. Udah semua. Kepikiran untuk hari tua di kampung. Apa? Mungkin Jakarta bosan kali ya. Sebenarnya ya aku pengennya ya ini pengen sesuatu yang beda gitu, nggak tahu pengennya punya rumah di yang banyak oksigennya, yang tumbuh-tumbuhannya banyak gitu tuh, malah kayak gitu. Karena kalau di kampung memang udah tersedia ya rumah itu nggak kayak pepunden lah gitu. Adik saya bisa kumpul di situ, kita bisa ketemu nanti. Adik saya kan banyak yang di luar negeri, jadi kalau pulang gitu ya base campnya di situ gitu. Nah tapi kalau misalkan pengen sesuatu yang beda ya pengen punya rumah yang ono taman-taman nih lah gitu, yang banyak oksigennya gitu. Mungkin mudiknya kapan nih? Mendekati Lebaran, Amin berapa? Rencana planning mau stop semua kerjaan akhirnya ya, mudik. untuk tahun ini kita nggak mudik. Jadi orang tua sama saudara-saudara yang di kampung kita berangkatkan ke Jakarta karena beberapa adik kita ada yang di luar negeri. Jadi kita nggak mudik. Nanti insya Allah tahun depan kalau ada adik kita yang di luar negeri itu turun ke Indonesia, insya Allah kita akan mudik bareng-bareng ke kampung halaman. Berarti tahun ini lebarannya di rumah. Iya. Betul. Jadi keluarga kita yang di kampung kita usung ke Jakarta ya. Baru kali ini. Kali pertama ini. Iya, Nah, 23 tahun tinggal di Jakarta mudik terus. Iya, kenapa mungkin akhirnya memilih lebaran di sini gitu. Ya itu karena adik kita ada yang di luar negeri nggak bisa tahun ini nggak bisa turun ke Indonesia, jadi ya udahlah kita lebaran di Jakarta, jadi keluarga kita boyong ke Jakarta. Ya. Insya Allah nanti kalau adik kita turun ke Indonesia kita pulang kampung mudik di kampung halaman. Iya, jadi ibu saya itu kan kemarin habis sakit kan, habis operasi. Terus aku itu kalau pas lebaran di rumah itu kan nggak pernah sepi, karena orang kan excited banget ketemu Inul gitu kan, jadi open house lah ceritanya gitu. Tapi tahun ini karena adik-adik saya itu semuanya pada keluar ikut pasangannya masing-masing ya, jadi ibu saya itu cuma sama adik saya nomor 3 ya, perempuan. Jadi semuanya pada ya udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Jadi daripada nanti aku bikin open house, ibuku terus ibuku nggak ada orang lain gitu, adik saya juga tenaganya nggak cukup pasti ya, dan asisten rumah tangga udah pada mudik semua, daripada kerepotan karena pesen order makanan itu juga pasti ribet banget seperti biasa. Jadi banyak pemikiran untuk tahun ini, aku boyong aja keluargaku yang masih nyisa, ibuku sama adekku. Udah deh, daripada aku yang repot di sana nanti kita sama-sama capek, mending sekalian tahun ini kita ke Jakarta aja, udah sungkem-sungkeman di Jakarta aja deh gitu. Tapi open house juga di Jakarta Pak, buat tamu-tamu nih. Rame dong pasti menu di Tergantung nanti lah. Belum tahu, masih dipikirin ini nih, pikirannya mendadak nih. Kayaknya membludak juga nih, nggak kalah kayak di kampung kayaknya. Ramenya kalau dibawa semua nih boyong. Belum tahu, masih kepikiran ini nanti. Oke. Tapi kemarin udah pulang kan ya? Udah pulang kamu kan? Mas Ade Pulang kemarin. Iya, kemarin.